Halo guys, apa kabar hari ini? Berkat teknologi mesin yang kian canggih dan terkomputerisasi, makin banyak barang yang dibuat sangat efektif dan efisien tanpa perlu lagi campur tangan manusia. Namun ada pula sejumlah produk yang tak bisa dikerjakan oleh mesin saja karena sifat kerjanya yang rumit dan memerlukan kejelian. Tanpa campur tangan kreativitas manusia, susah dibayangkan 5 produk ini bisa kamu lihat atau nikmati. Jadi penasaran apa saja? Fokus ya! Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik setiap hari. Vulkanisir ban. Vulkanisir ban atau dikenal dengan retreading adalah proses remanufaktur yang bertujuan untuk menambah umur ban yang telah digunakan. Proses ini dilakukan dengan cara melapisi kembali ban yang telah aus digunakan dengan tapak baru. Guys, proses vulkanisir ban termasuk rumit dan memerlukan ketelatenan dan ketelitian serta dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pemeriksaan ban yang layak. Tahap kedua adalah buffing atau membuang sisa-sisa karet telapak lama yang nantinya akan dipasangi karet baru. Pada tahap skiving, teknisi akan menyingkirkan benda yang tertanam untuk memastikan permukaan yang bersih dan padat sesuai untuk vulkanisir. Pada tahap keempat dilakukan knifing berupa perbaikan casing supaya lebih sempurna, juga proses cementing, yaitu penyemprotan lapisan tipis cairan karet konsentrat pada badan ban yang direparasi. Saat ban beralih ke bagian filling, teknisi akan mengisi bidang sesetan dengan karet gold. Selanjutnya, ban akan melalui proses building berupa pemasangan karet telapak baru jenis panas atau jenis dingin. Pada bagian ini, lapisan penempel karet bantalan ditempatkan di antara kembang dan badan ban. Berikutnya, lapisan baru berupa kembang yang telah divulkanisir sangat padat dimasukkan ke dalam ban. Ketika proses vulkanisir sampai ke tahap enveloping, maka teknisi akan membungkus ban dengan pembungkus khusus dan memastikan badan ban, lem penempel, serta kembang yang sudah divulkanisir ditempelkan menjadi satu dengan baik. Setelah tahapan enveloping, selanjutnya ada proses curing yang merupakan proses penempelan bahan kembang baru ke badan ban yang telah disiapkan. Setelahnya, badan ban dipindahkan ke ruang vulkanisir di mana tekanan dan suhu diaplikasikan dengan durasi yang tepat, memvulkanisir lapisan karet bantalan dan merekatkan kembang dengan kencang ke badan ban. Lama curing dan temperatur arus panas tergantung masing-masing sistem. Setelah curing, bagian akhir dari rangkaian vulkanisir ban adalah final inspection. Pada tahap ini, semua ban yang telah divulkanisir akan diperiksa secara ketat untuk memastikan bahwa produk yang aman dan atraktif akan dipasarkan kepada pelanggan. Cukup panjang dan rumit kan? Tapi hasilnya memang tidak mengecewakan ya guys, benar-benar tampak seperti baru. Pembuatan pasta. Seperti mie instan, pasta juga sebenarnya adalah makanan instan yang biasanya dijual bersama atau terpisah dengan sausnya. Cocok juga buat anak kosan. Bagaimana ya cara pasta kering diproduksi? Mari kita lihat prosesnya. Bahan utama pembuatan pasta kering adalah gandum durum dan air, biasanya tanpa pengawet maupun pewarna buatan. Sebelum menjadi pasta, gandum durum diolah menjadi semolina. Nah, pada tahap pertama produksi, semolina masuk ke mesin pengaduk dan dicampur air hingga membentuk adonan. Setelah itu, adonan diuleni di mesin kedap udara hingga mencapai konsistensi yang pas. Barulah adonan dicetak dan dipotong dengan berbagai cetakan logam, tergantung bentuk yang diinginkan. Pasta kemudian melewati proses pasteurisasi dengan suhu 80 hingga 90 derajat Celcius agar steril. Di suhu tersebut, macam-macam kuman seperti salmonella dimusnahkan. Setelah itu, pasta melalui mesin pengering otomatis yang mengedarkan udara panas dan lembab, di mana pasta akan mengering perlahan selama beberapa jam, tergantung bentuk dan ketebalannya. Pasta yang sudah kering masuk ke mesin pengemas otomatis untuk ditimbang dan dikemas dalam kantung plastik atau box. Selanjutnya akan didistribusikan ke supermarket dan juga toko. Asal tahu saja guys, keseluruhan proses dari mencampur bahan mentah hingga mengemas produk akhirnya dikerjakan oleh mesin. Waktu produksi yang diperlukan sekitar 6-24 jam tergantung bentuk pastanya. French macaron. Cantik, menarik, elegan, dan rasanya lezat. Itulah macaron, kue mungil yang sejak 2 tahun terakhir tengah tren di Indonesia. Sayangnya dalam banyak kasus sangat jarang mereka yang membuat kali pertama kue mungil ini akan langsung berhasil. Karena membuat makaron membutuhkan ekstra ketelitian dan ketepatan dalam hal mengukur bahan, membuat adonan, dan menentukan suhu oven yang tepat untuk memanggang.
Seperti adonan putih telur yang harus sama dengan suhu dalam ruangan, wadah kocokan bebas dari minyak, dan kocokan putih telur harus sampai kaku. Pada saat mencampur adonan putih telur yang sudah kaku dengan tepung almond dan gula, perhatikan untuk tidak mengaduknya secara berlebihan, girls. Yang perlu diperhatikan juga adalah temperatur oven 160 derajat Celcius. Jangan lebih panas dari itu, sementara waktu pemanggangannya sekitar 20 hingga 25 menit. Agak rumit ya. Leather case. Guys, salah satu casing atau selubung keren yang sangat serak dengan iPhone X, XS, dan XS Max adalah casing yang dibuat oleh Saddleback Leather yang merupakan casing kulit buatan tangan yang dibuat eksklusif dan teliti. Untuk membuatnya dibutuhkan selembar bahan kulit dengan ukuran 33 mm yang dibentuk sesuai pola cetakan. Setelah berpola seperti bentukan iPhone, kulit akan direndam selama 3 jam. Setelah itu, dami aluminium iPhone akan ditaruh di atas garis berpola, lalu dikunci. Kemudian teknisi memukul-mukul pinggiran kulit, lantas dibungkus ketat dan dijahit. Setelahnya, kulit berisi dami yang dijahit itu dipres selama 10 menit. Berikutnya, kulit akan dikeringkan melalui mesin pengering bergerak bersuhu 100 derajat, kemudian diangin-anginkan selama 2 jam. Setelah itu, teknisi mulai membuat casing yang kompatibel sebagai selubung iPhone melalui pemotongan bagian-bagian tertentu, seperti tepi bezel, membuat lubang kamera, dan sejumlah lubang lainnya, lalu dihaluskan pada seluruh tepi. Tidak lupa teknisi akan mengembos logo Saddleback Leather dan terakhir menghaluskan casing kulit. Prosesnya memang rumit, tapi kalau lihat hasil akhirnya, wah, berkelas banget kan kalau casing iPhone kalian kayak gini? Perhiasan emas. Guys, emas adalah logam mulia yang menjadi simbol kemewahan paling populer di berbagai stratifikasi sosial, juga termasuk karena nilai investasi emas yang menguntungkan. Nah, di pabrik emas, proses pembuatan perhiasan kalung ini bermula dari emas batangan, yang kemudian diproses dengan cara diperhalus berat dan ukurannya. Setelah itu dilakukan pengerutan dalam lubang dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian dililit menyerupai spiral. Selanjutnya dipotong-potong dan disambungkan dengan mematri potongan tersebut menjadi sebuah kalung dengan motif rantai. Proses yang sama juga berlaku untuk gelang. Setelah terbentuk, kalung akan diteruskan pada proses penyepuhan pada cairan swavel. Cairan ini mengandung tawas, asam sendawa, dan garam. Perhiasan emas akan dibakar hingga suhu tertentu menggunakan semacam pompa. Lantas dicelupkan pada air swavel lalu dicuci bersih, disikat dan dicelupkan lagi. Lantas dimasak hingga air berwarna kecoklatan lalu didinginkan. Setelah dingin, rantai emas akan dikilaukan dengan sengki, semacam kikir yang sangat halus. Kemudian perhiasan emas pun siap dipasarkan. Oke guys, itu dia 5 produk yang dibuat dengan proses rumit dan teliti. Menurut kalian, di antara kelimanya, mana yang paling rumit?